Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kado banyak natanya ki. Dia bilang kapan pi balorang. Jadi buat teman-teman balorang, nih kita kembali lagi. Kita kembali dengan Kita kasih tema yang spesial, kita di luar. di luar, suasana baru. Suasana baru Di toh? outdoor. Di outdoor ki Outdoor. istilahnya. Dan di sini sudah jam 1:30 malam. Nakakali po. Justru. Deng itu misalnya saya. Justru jangan dibilang biar dia oh jam berapa hari ini nih? Tidak, maksudnya sudah malam sekali nih baru-baru selesai mengaji di masjid. Mengaji. Iya, bisa. Tapi dia malam itu nah. Iya malam. Ketika matahari sudah turun, disitulah balorang kita sudah muncul. Maghrib sih. Maghrib ya, maghrib itu kenapa tadi kalau maghrib kayak dingin-dingin bekasi ya kah? Iya. Iya, paling suasana paling kubenci saya itu maghrib. Kenapa ya? Karena ini kayak apa deh? Suasananya, angin-anginnya. Kayak Wih, dingin gitu. bahaya iya. Jadi tempat lewat-lewatnya itu angin kodi ya. Oh begitu. Jadi Tapi- jangko kalau di luar kota, Iya. misal pas ke maghrib baru tak lau-lau kok, baru pas nakan aku angin kok di air ngangat terus kok. Oh iya. Dek Biasa enak juga. itu, enak itu kadang. Oh, Ya, semoga kita semua dijauhkan begitu Dika. Kok ditoy kalau pergi di Indomaret baru ngangat terus kayak. Dah, Iya. Kalau sekarang bisa jadian pakai masker gitu. pakai masker. Iya, aman. Tapi Cuma kan tidak bisa enak. bicara. Iya. Tapi alhamdulillah ini kita di betul-betul di luar, di Di dekat apa ya lapangan begitu. Cuman Iya. ini di dekat rumah. Di dekat rumah. Tapi mudah-mudahan di sini tidak mau mengganggu warga lah. Iya. Mudah-mudahan di sini Semoga kan. di sini tidak Semoga mengganggu. tidak ada Tidak ada yang terganggu kan? Tidak ada yang terganggu di sini kasihan. Semoga Tunggu dulu. Halo Pak. Maaf Pak. Dalam rangka apa nih? Ini Pak ada begitu ada syuting. Oke, kalau syuting-syuting aman-aman aja ya. Tapi Iya. ini Ebel ya? Iya. Ini Arif ya? Saya izin dulu Pak untuk membuat konten. iya. Siap, siap, Nanti next mungkin cerita horornya Ebel yang mungkin kita mau dengar ya. Boleh ya? Banyak banget di sini serem-serem apalagi di perut. Jangan dulu, Jangan dulu dibocorkan, jangan dulu dibocorkan. Cerita nih, Bang. Jangan. Oke, nanti aja. Iya. Kalau begitu saya lanjut dulu. Siap. Terima kasih Pak RT. Sama-sama. Iya. Ini kebetulan Pak RT saya di perumahan saya ini Pak RT ini. Terima kasih. Saya lancar ini aman. Pokoknya saya sudah Saya mau kemana nih? Saya mau kemana? Saya kemana? Ke sana. Ke sana Tapi saja. tapi kalau ke sana jangan kesurupan ya, Bel. iya jangan kesel. disuruh. Enggak bakalan. Ke sana. Dipancingnya Yang sedikit. dipancing sedikit itulah tadi. Nah, baiklah kita akan membacakan Oh, iya. cerita-cerita horor dari teman-teman semua yang sudah mengirim. Kevin tuh. Siapa nih mau pertama nih? Saya kemarin pertama. Saya Pak. Ya udah. Passwordnya minggu lalu itu adalah Cakar 2 minggu lalu. 2 minggu lalu itu adalah cakar. Cakar beli baru. Oke, selamat pagi Pak. Oh Pak, bari bahasa nakiring ya. Ada sedikit cerita hororku di tempat kerjaku 2 tahun yang lalu. Di salah satu kantor di siaran radio. Oh Mali. Jangan pakai sebut namanya soalnya ndak enak tahu nanti ditahu tempat siarannya. Iya jangan kau tahu sebut ya. Jangan. Kasihan penyiar sekarang ada. Iya. Iya takut. Domba iya. Jadi waktu itu saya lagi magang di salah satu kantor siaran radio. Kebetulan temanku yang rekomendasikan di situ. Awalnya saya dan temanku selalu kebagian siaran sore jam 4 sore sampai jam 6. Tapi berhubung karena salah satu teman di situ resign, akhirnya kami di rolling dan dipindahkan siaran malam, yaitu jam 10 sampai jam 12 malam. Saya dan temanku itu kebetulan searah untuk pulang. Jadi kalau kebagian siaran malam, dia sering menunggu saya untuk pulang sama-sama. Oh, nah begitu tuh teman yang baik, baku Iya. tunggu-tunggu, ya bilang, ayo kita Betul. sama pulang, ayo kita Betul. sama bermain. Kayak kita Begitu. sama Adi toh? Iya, baku tunggu-tunggu karena Iya. kalau ada yang mengantuk, baku ingat ke. Iya. Wah. Iya. Singkat cerita, ada sekitar 3 bulan magang di situ. Saya mulai merasa aneh, sepertinya hal-hal mistis di tempat itu mulai menunjukkan keberadaannya. Soalnya ada satu ruangan di situ yang sangat jarang dimasuki sama tim. Selalu ada begitu kayak jangan pernah Selalu, kau masuk iya. ke sana. Selalu Dan begitu. selalu dia Rumah. penasaran. Iya, karena
Sebenarnya tuh kalau ndak penasaran Joko Iya. Tidak aja. tetap Joko menyiar. Oke lanjut dulu. Nah, karena di situ di sudut belakang gedung kantor dan arah ke sana lumayan gelap. Kebetulan saat itu saya kebagian siaran malam dan tinggal bertiga di kantor sama ada rekan yang tunggu jemputan. 3 orang mami beserta security. Temanku tidak bisa tinggal untuk temani Kak karena saat itu beliau juga sedang ada acara reuni. Reuni mudah-mudahan menikah kok cikali. Akhirnya dia pulang duluan. Waktu mau selesai siaran, saya mendengar dari arah lorong kantor itu seperti ada yang ketawa. Oh, ya bagus ya kalau ketawanya jeba-jeba juri. Yang Iya. Anu lucu Jita. oneng. Anu lucu Jita. Anu lucu, Anu Ji. lucu, Ji. Tapi kalau yang kata oke. Tak dong. Tapi samar-samar soalnya telingaku saat itu masih pakai headphone. Ih gokilnya pakai headphone memang minta wah. Oh, maksudnya siaran di. Siaran Iya, ke siaran ke. Tapi karena penasaran, ya, aku bilang aja karena penasaran. Ya Iya. itu Mika, Kenapa kau saudara. penasaran? Kenapa Aku nu so- penasaran. Kenapa Kak. kau penasaran? Banyak hal di dunia ini yang harusnya Perlu. tidak perlu jadi Iya. penasaran Kang. Ada Iya. masuk kok. Oh iya. Kalau ada yang pengen suara begitu, mantan mau naung, ampakin jo headphone nu. Iya. Cuekin mi. Cuekin mi. Nah, akhirnya headphone saya lepas dan saya langsung pelan-pelan mendengar dengan jelas suara apa itu. Waktu sudah pukul 12.15 menuju ke 12:30 malam. Persis malam ini. Wah. Setelah membereskan, saya tiba-tiba terdiam dan kaget karena saya mendengar suara anak ayam dari arah bawah mejaku. Anak Oh ayam. iya. Biasa Selalu tuh tanda-tanda begitu, iya. kuntilanak Iya. begini. Oh kalau ada Tak anak ayam. orang bocor kang dulu anu watala. Suara-suara gitu. Anak ayam. Mana itu? Suaranya jelas. Suaranya jelas dan ribut. Antara ragu dan berani, saya juga merasa seperti ada orang di bawah meja. Di bawah mejanya. Tempatku siaran, di bawah meja tempatku siaran. Karena seperti ada angin atau nafas yang kurasa di punggung kakiku. Di mana punggung kakinya? Punggung kaki ini yang dipakai menendang. Ih, Nah Dede. tuh iki. Tiba-tiba ruangan jadi dingin dan pengap. Saya beranikan diri untuk mengintip pelan-pelan bawah mejaku, tapi ternyata tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa deh. Alhamdulillah. Setelah saya angkat kepala, Bah, aku suka saya begini-begini. setelah Jump scare iya, yang aduh. angkat kepala, tiba-tiba di sofa ruangan sudah duduk seorang perempuan dengan rambut sepinggang dan berbaju hitam lusuh. Aduh. Saya tidak bisa bergerak, tiba-tiba gemetar dan ingin teriak. Tapi suara seperti hilang dan penglihatanku seperti buram. Saya langsung duduk kembali dan membaca doa sebisa saya. Perempuan itu tidak bergerak sama sekali. Mataku terpaku dan tidak bisa berkedip sampai keluar air mata. Tidak bisa tak tutup matanya kamu. Tena kuleki dah. Kare, kau ini juga mayan jo. Kalau Shock ini. kalau Shock. iya kalau lagi main game si Janjang kau ya kuat Baik. kau, kuat ya kau. Ayo si Janjang. Ah, itu Dinginnya kuat. hari deh dinginnya. Denginnya. Tidak lama kemudian saya seperti mendengar dia berbicara pas di samping telingaku, tapi dalam keadaan dia tetap diam di sofa. Duduk di situ tapi Kayak di samping suaranya. dia bilang ini tempatku. Oh. Saya juga penyiar. Itu headphoneku. Udah dengan lagi. Suara yang datar dan seperti langsung menusuk ke telingaku. Saya dengan cepat langsung lari keluar dari kantor tempat pamit dan menegur security yang berjaga malam itu. Karena saya merasa gelisah dan terganggu, akhirnya saya memutuskan untuk cari tahu tempat itu dari tukang jahit sepatu yang ada di seberang jalan. Dia cerita sebelum jadi gedung siaran radio sekitar tahun 1996 sorry. Mali tukang jahit kayak dulu itu. Iya, dia di film itu dia yang kasih dia tuh clue. di film itu dia yang kasih clue. Orang tua tuh Iya. biasa. Itu adalah rumah seorang perempuan. Penjahit sepatu itu sudah ada sejak 1990. Kakek penjahit sepatu bilang, dulu rumah itu sempat kosong sekitar 6 tahun setelah kejadian orangnya ditemukan meninggal dalam sumur. Di dalam sumur. Dalam keadaan gantung diri dong. Karena lama kosong, mereka juga sekitar situ kurang tahu bagaimana bisa sampai disita bank dan dibeli oleh pengelola radio. Sudah banyak teman-teman yang mengalami hal aneh. Contohnya ada yang melihat orang melayang di tangga, ada yang melihat merayap di langit-langit kantor. Aduh. Dia Spider-Man.
Bahkan ternyata security sudah sering mendengar ada yang menimba air seperti orang yang sedang menimba sumur. Oh, Temanku pun- itu sumur kan tempat bunuh diri Nadi. Iya, jadi bunuh dia diri, nah. timbai. Maksudnya, ih keren. Boleh juga nih ceritanya. Bagus juga nih ceritanya nih. Temanku pun pernah mengalami kejadian aneh. Sudah 2 kali melihat perempuan berdiri di depan ruangan yang saya maksud. Sampai akhirnya saya resign dari sana setelah bekerja 7 bulan. Konon cerita perempuan berbaju hitam masih senang mengganggu orang-orang baru maupun orang lama. Oh, berbaju hitam ke? Iya. Hitam lusuh. Baru ada tulisannya Slipknot. Nah, Sekarang. sudah minggu lalu. Sudah itu. Oh, Sudah. sudah Mi. Aduh, maaf ya, punchline-ku terulang lagi nih. Sudah minggu lalu. Jelas berarti referensi komediku cuma sampai situ. Harusnya kan bisa Nirvana. Iya. Aduh, salah saya ini. Slipknotnya aduh. Iya, sudah Mi. Karena Slipknot lucu ya, Iya, diksinya Slipknot. Wah, Slipknot. padahal bandnya keren itu. Saya tahu sekali tuh bandnya. Iya. Kau kan Senang mengerti banget. musik. Iya. Terakhir saya mendengar cerita bahwa ada beberapa anak baru yang sering mendengar suara dari dalam headphone bilang, "Ini rumahku, jangan ribut." Dengan nada pelan tapi seperti menusuk. Sekian cerita saya Kak, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Suara apa ini? Mesin air. Mesin air kita. Mohon dimaafkan, sukses terus buat Balorang dan sehat-sehat ke semua. Amin. Dadah, terima kasih banyak ceritanya. Oke. Banyak beden dikasih lihat, dikasih dengar lagi bilang itu rumahku, itu rumahku. Masukku kan lagi menyiar ke kodongnya. Hai 939993 FM. Dan kali ini lagunya kita ini rumahku. Iya rumahku, tunggu sebentar lagunya mau diputar kasihan. Aduh. Masukku bagaimana ke caranya itu pengelola radio? Tolonglah diapai kodon tuh. Entah itu diazani di setiap sudutnya. Iya. Toh harusnya begitu atau mungkin diapai kah biar penyiar-penyiar ini tenang bekerja kodong. Tenang. Toh. Kalau kau pendapatmu bagaimana deh? Kalau saya itu maksudnya itu kalau dijual ke rumahnya, kenapa tidak bertanggung jawab ke penjualnya dek? Bilang misalkan panggil ke dukun atau apakah kalau memang berhantu itu rumahnya. Justru kan mau jual karena Ustaz ada Pak. begitu-begitunya. Iya. Ya itu memang maksudnya saya enggak tahu enggak di sini saya jual deh. Saya jual deh. Karena selalu setiap tidur ke ini rumahku. Saya beli ada sertifikatnya. Selalu kau bilang ini rumahku. Itu maksudnya enggak tahan ke orang begitu. Tapi kalau diberikan pengertian pasti mengerti gitu si perempuan berbaju lusuh. Si kuntilanak itu. Iya maksudnya ini rumahku. Nih, saya sudah beli Kita ini. sudah beli. Oh, saya enggak tahu. Kwitansinya. Tetap kibar bisi. Saya enggak tahu. Iya. Oke, Pak Insan kalau begitu. Kalau sudah ada yang jelaskan, saya pergi dari sini. Ya, itu tenang, Mi, mungkin tenang, harus Mi, ada yang arwahnya. jelaskan, harus ada Tenang, yang Mi, jelaskan arwahnya. ya, harus ada yang jelaskan. Kenapa Ya. tetap kau bisik-bisik? Terima kasih Pak. Iya. Karena kalau harus berbisik itu biar lebih mistis Ki. Iya, lebih seram. Kalau tiba-tiba jadi duduk baru bilang, ini rumahku. Kayak, weh saudaraku, minta maaf kayak ini enggak enak tuh kalau nadanya Senang. begitu. Senang nadanya. Oke, cerita selanjutnya dari siapa ini? Adi atau Aldi, silakan. Saja aja. Halo, Iya. salam ini. Dia dari dia dari episode 1. Halo, saya penjual madu be. Jadi Pak Ebel ini ada sini Pak Ebel nih. Pak Ebel. Coba bilang dulu halo saya jual madu. Halo, saya jual madu. Saya jual madu. Saya jual Jual, madu. jual. Saya jual madu. Jadi itu password untuk mau menceritakan Heeh. cerita horor. Iya. Boleh menceritakan ceritanya tapi ada passwordnya. Iya, passwordnya itu saya jual madu. Nah, untuk password minggu depan nih Bang Ebel, apa kira-kira yang mesti apa Penonton. passwordnya Penonton. dari Ebel coba? Coba. Password buat minggu depan adalah Oke, itu ya. Berarti Jadi VN. 2 kali Berarti ya. VN. Harus VN. Itu. Harus VN. Begitu ya. Terima kasih Pak Ebel. Terima kasih Pak Ebel. Oke, selanjutnya. Oke. Halo, saya penjual madu. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ical. Saya tinggal di Panciro, Kabupaten Goa. Ih, pancir di kengko. Jadi di pabaluan anjing. Apa stiker? Yang stiker yang di mobil kah? Oh, yang di pinggir jalan. Iya. Stiker Jadi- Amore. Iya, sama stiker. Misalkan ada mobil truk. Saya mau ke tulisannya janda selalu di depan. Oh, Ya, dia begitu. situ. Iya. Oh, kukira dilukis itu. Enggak ada Tidak. juga Ada di stiker. Ada juga stiker. Ada namanya warna stiker.
Banyaknya itu varian tulisan-tulisan jandanya. Iya banyak. Dia kan agak serong begini tadi ya, serong Iya. begini. Ada yang yang- bikin meme itu serong. Ada Pilih serong. pakai tulisan janda yang mana kita mau. Ya banyak ya stoknya itu. Oh, siap, bikin siap. memang Oke. template. Nah. Oke, di Pancira kita baca dari cerita Ilang. Ical. Sebelumnya saya mau cerita tentang pengalamanku selama merantau di Malaysia, kerja kelapa sawit sampai sekarang. Baik seramnya Oh. ceritanya. Lebih horor Ki, kali Lebih ini. horor kayak di Seram. Malaysia. Baik. Respect Semangat selalu, kita, Ical. saudara. Semangat Baik. saudaraku Semangat. Ical. Kau yang Rantau. terbaik. Kau Kau yang terbaik. terbaik. Kau Rantau. Jangan pernah menyerah. jangan pernah menyerah. Pokoknya di Malaysia saudara, sambil kau mengerjakan kelapa sawit, please dengarkan lagunya. Bukan sekedar Iya. denganmu, bukan mainan. Balik dulu tadi ceritanya. Saya kesini 2 orang temanku. Perjalanan dari kota ke sini memakan waktu kurang lebih 4 jam perjalanan. Ih, Turun, gampangnya kaget. Anu, panjang dulu rumputnya. Di kopi. Aduh, coba. Coba. Ih, sana. Pokoknya saya kelapa sawit Enggak dilihat. apa ya. Oke, sorry. Maaf Cal. Ini kamu tuh marah. Yuk lanjut. 4 jam perjalanan dari kota ke tempat kerjanya. Pokoknya saya ke kelapa sawit dilihat sepanjang jalan. Jadi pas mas sampai di tempat tujuanku, ada mie disediakan kak rumah dengan 2 orang temanku. Dan di samping rumah banyak pohon kelapa sawit dengan ada 2 batang pohon pisang. Nah bilang orang di sini katanya itu pohon pisang angker Ki, karena sebelumnya ada yang pernah tebang Ki, tapi besoknya berdiri kembali dan orang yang tebang itu pohon sakit parah sampai meninggal. Waduh. Ngerinya. Oh, ya Allah Akbar, la anjir, ilaha illallah. efek-efek Apa asapnya. ini? anjir. Anu apa ini? Apa ini? Ada tidak baik ini. Tunggu dulu, jangan baca dulu. Jangan lihat. Aduh, Fokus. Kayak film horor, kayak efek. Itu yang ada disediakan sampai meninggal. Setelah 1 bulan tragedi itu dan setelah itu ndak ada orang yang berani untuk ganggu itu pohon. Tapi saya dengar ceritanya agak kurang percaya Kak, makanya cuek ya. dia cuek Ical. Itu saya kecuekan saudara, maksudnya tetap kau harus Jangko hati-hati Ical. boros sekali, Jangko, Ical, boros jangko. sekali. Takabur istilahnya. Iya. Ngapa nana baca Terus- memang nana kita lihat pakai jangkijan dia ku edit kina nana ku edit kina nana nasi kana ballo orang ki terus pa anu yo na dibaca dulu nih cala sin namanya jebal kari panciro mani tokorong Baca pan. tidak na baca pakaman na taki jantung nasi kana aja asap. Iya gara-gara asap toh. Ini anu gitu efek kaget. Sebetulnya efek. kita enggak perlu orang bagaimana ndak- cuman kan ndak- namanya ndak- kaget. Tah. Lanjut. Terus tapi saya dengar cerita agak-agak kurang percaya makanya cuek ya. Jadi malamnya sekitar jam 11 tidur pulas mi temanku, soalnya di sini lampu dari jam 6 maghrib nyala sampai jam 10 malam mati mi karena orang di sini pakai genset. Oh, mungkin karena di hutan-hutan gini, kebun-kebun sawit Iya begitu. tahu. Jadi dibatasi lampu. Nah pasnya tidur temanku, saya belum tidur Pak karena gelisah Kak, ndak tahu kenapa. Jadi sekitar jam 12 malam kupaksa diriku tidur, ada ku dengar di samping rumah, tepatnya di samping pohon pisang ada suara orang menyapu pakai sapu lidi. Aduh. Kegiatan yang biasa jadi Iya, tapi tapi ketika kan kalau di waktunya yang salah. iya di yang waktu salah. yang salah kayak Malam-malam menyapu di samping pohon pisang. iya. Iya, aduh. Positifnya sih kalau pagi ndak usah pakai menyapu cuman Iya. kayak Iya, tapi kan kenapa harus malam? iya. Baru nenek-nenek mau kok. Ndak ya di tadi nah baca memang itu baru saya sampai nana. Jangan kau dulu Ku baca. cari gitu ya, di mana itu terakhir. Oh, aku kira. Memang saya panggil Ki. Lihat Nek, juga apa kamera kita ya. bikin di situ? Nah. Terus dia lihat Kak dengan mata merah menyala tunggu. sambil senyum. Nenek-nenek Iya nenek-nenek. dan Yang menyapu. dan Nalia Ki. Dan Nalia, Ki. Baru nata guru Ki. Nyate nih, Aduh. nyate. Baru di si Janjang itu Si Baru- Janjang ini. baru menyala bedek matanya. Aduh. Nek apa kita bikin di situ? Terus dia lihat Kak dengan mata merah menyala sambil senyum. Baru alisnya kayak marah.
Oh ya tak Senyum. begini. Senyum tapi alisnya kayak marah. Iya tak begini. Tuh. Oh, tak begini ya. Entah begini baru. Gila. Marah kan begini, marah kan begini. Tak sambung Iya, kita kayak alis na Vegeta toh. Iya. Akur kan jin. Baru ketawa. Ih, seram gak sih? Oh, kayak caki. Ya begitu. Ih. Kayak muka serius. Tuh adik Ya. tuh tetot. Tetot. Terus dia lihat Kak dengan mata merah. Jadi langsung Kak tutup jendela, baru ku tutup mataku sambil ku bungkus badanku pakai selimut. Jadi pas ndak ada itu suara menyapu, mungkin 15 menit kemudian ku bilang kenapa berat sekali kepalaku. Ini pas ku buka mataku, ada itu nenek-nenek. Kenapa berhenti kebaca dulu? Seram sekali itu nak Iya, kejadiannya. Mantap 15 Ical menit. ceritanya. 15 menit kemudian ku bilang kenapa berat sekali kepalaku. Ini pas ku buka mataku, ada itu nenek-nenek asulengka di kepalaku. Asulengka sumpah. Kemana boleh nyepak Maksudnya barasa. bagaimana? Maksudnya bagaimana di atas kepalanya dulu Suleng. Kada nu kasih jibantal kayak tonyo bentin tak kasih. Ayo manis. Tapi kan maksudnya bagaimana tara? Di kepalanya orang. Angapa menjeja pun dia tuki buang. Karena kok dah tuki kan nenek-nenek. Terus saya minta tuh nenek ini. Rasa basi. Rasa basi tuh. Terus. Kalau baru dia tuh. Asulengka di kepalaku, baru dia lihat Kak sambil senyum dengan mata merah menyala. Tuh dulu bagaimana caranya? Jahatnya ini. Dia begini, Dia betul, gini. begini, Iya. naleki turun begini. Hai. Kan mukanya begini. Iya, Dik, Mana? bagaimana, Dik? Jahatnya jahat. Nggak Teh bisa, kapan nggak teh bisa teh kapan teh kapan ulun nanya nih cini. Apa? Mata terang. Teh matana cik mata Teh tarana. mata tarana. Tahu. Salah di setup. Maksudnya dia kepala, dia di Iya, kan duduk di kepalanya kepalanya. diduduki. Tapi dia bisa melihat senyum nenek-nenek. Itu bagaimana caranya tuh? Kalau kepala Aduh. kecilnya aja iya, Iya, di depan itu atas. kepala kecilnya. Oke, Cal. Terus Tujuan baru ku kamamnya ku poing 15 menit kemudian kepalaku ini pas kebuka ada sulengkah. Jadi ku kasih bangun temanku, ndak ada mi itu nenek-nenek kah. Pas ku cerita kejadian itu ke temanku, langsung pergi di musola bermalam dengan temanku gara-gara takut. Jadi besoknya langsung Kak tanya bosku untuk carikan Kak rumah lain. Alhamdulillah dikasih Kak rumah di dekat musola. alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi 2 hari kemudian ku cerita mi teman tentang kejadian itu di orang sekitar, dan ternyata katanya orang di sana rumah itu dulunya ditinggali dengan nenek-nenek umur 80 tahun. Dia tinggal sendiri dan suka sekali menyapu di malam di halaman rumahnya. Jadi ada sekitar 5 hari orang di sini bertanya, katanya kenapa ini nenek tidak pernah dilihat keluar rumah. Nah biasanya rajin ke menyapu di depan rumahnya. Jadi orang di sini penasaran, ternyata nenek itu meninggal di dalam kamarnya yang saya tempati tidur dengan 2 orang temanku. Pantas jauh diduduki saudara. Iya, Karena tampak kasurnya. tidurnya. Paknya. Kasurnya memang Iya. enak tempati. Kok dalaan anak muda iya? Iya. Atin ronden dikatin rangku. Saya kasih kau sedikit put. Saya kasih kau Sedikit. Kan dia tidak praktis, tidak ada Iya, kekuatan nggak tadi. ada. Jadi dia put. Ya. Kadang sedikitnya Iya. just. Sumami. Oke, terima kasih Cal. Dan Sudah minta? masih ada. Tempatnya 2 orang temanku dan mayatnya membusuk mi gara-gara 4 hari mi meninggalnya. Nanda ada tahu ke kodong. Itu mi rumahnya sampai sekarang ndak ada berani tinggal karena setiap ada yang tinggal di sana pasti tas sebentar je gara-gara selalu dia tuh gitu. Selalu nak kasih takut-takut orang yang tinggal di sana. Salah satunya saya dengan temanku. Dan satu lagi itu pohon pisang yang angker, dulunya ada orang mati dimutilasi gara-gara mencuri kerbau. Mungkin itu je cerita. Darknya ini kampungnya di mana? Kampungnya dimutilasi. Oh di Malaysia di. di Malaysia di. Di Malaysia. Darknya maksudnya aduh Sangarnya. banyak. Terima kasih Cal ceritanya. Kejadian ininya. Nah itu Mi juga buat teman-teman ini kalau mau punya anak 2 anak cukup. Iya, Tapi anak cukup. betul-betul misalkan 2 itu anak tak. Hmm. Jadi baik-baik biar nanti kalau misalkan sakit ada tuh lihat ke dong. Kalau begitu Mi sendiri tinggal. Sendiri Ada tinggal jaga. sampai Nah, anak tua. Makanya orang-orang barat gitu besar nah simpel di panti jompo. Iya.
Tapi menurut tak bagaimana? Kalau Mending- saya sih, mending begitu atau daripada ditinggal Ki? ya maksudku saya makanya di setiap keluarga harus Iya. memang berbalas budi tuh. Iya. Namanya orang tua Kayak dia ini, yang urus kayak dulu. di gambar bapak-bapak ini. Iya. Sebelah kiri waktu kecil ke anak-anak Iya. main HP je terus. Nah, di sebelah kanan saat cuek tua mi juga. bapak nah, Iya. anak nu lagi main HP terus. Iya, nah cuek kok. Jadi Oh. kalau misalkan masih kecil anakmu, jangan kau main HP, Apa aja? main game kok. Salah. Biar main game kau juga sama anakmu nanti. Iya. Mau aja info. Maksudnya, apa? Ada pohon pisang di belakang. Cerita ketiga deh. Cerita ketiga baru ditutup di Baru Malang, ditutup di Karena Malang. 25 menit. Iya, 25 menit. Tapi kan orang-orang tahu minta lama. Anunya ini saya edit lagi mukanya ini. Nanti saya edit baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Cakar buka wabarakatuh. baru. Buka baru. Selamat malam timbal lorang. Selamat malam. Selamat malam. Mau cerita pengalaman hororku yang kualami waktu KKN di Kabupaten sebut enggak ya? Sebut di Kabupaten Wajo tahun 2019. Oh iya. Baru-baru dik. Iya. Ya. Waktu itu saya ditempatkan di salah satu kecamatan yang di kecamatan itu terbagi ke 4 posko. Nah, kebetulan saya ditempatkan ya di posko yang terbilang ya cukup rame Ji. Iya. Karena ada Indomaret sama Alfamart. Oh iya. Itu bukti kalau sudah rame itu tempat ada mie Alfamart. Alfamart. Iya, berarti rame pembelian. Iya. Terus salah satu poskonya temanku di daerah yang terbilang adat, tata krama dan kepercayaan leluhurnya itu masih sangat terjaga. Nah, jadi yang pertama itu mau kuceritakan yang kualami di yang poskoku. Oh, berarti dia ada beberapa cerita. Ada beberapa cerita nih. Saya kebetulan. Kait gini. Oh iya, poskoku juga saya itu kebetulan tinggal jadi dengan yang punya rumah. Oke. Awal-awal KKN kan tidak ada aja masalah, sibuk menyusun proker sambil koordinasi dengan kepala desa, kepala dusun sampai setengah bulan mau KKN. Suatu sore tidak ada kubikin. Jadi pergi ke sama teman-temanku ke belakang poskoku, Oke. pergi foto-foto di sawah. Goks harus dong karena Harus. namanya kita satu kali jakit dalam berapa Iya. dalam seumur hidup lah Iya. maksudnya KKN kita Iya. harus manfaatkan. Ih, bagusnya view-nya. Foto. Apalagi kalau orang kota memang gitu. Iya, harus dimanfaat kalau KKN orang. Ngerti. Tararang. Tararang. Setiap bahas KKN kok. Iya, kenapa selalu lucu ya? Oke, lanjut. Tidak terasa maghrib pulang mak ini sama temanku. Nah, pas di belakang rumah yang kutempati posko itu kebetulan ada pohon mangga besar yang bersampingan dengan WC biasa. Dengan WC biasa itu kalau WC kampung di luar Ki baru di bagian belakang rumah. Oh iya. Oh iya, cocok di belakang Oh. itu. Baru masih kayak apa di semen unfinished. Ki. Iya. Tidak naik. Bukan unfinished, memang tidak. Tidak dikasih selesai aja, tidak mau aja Tapi dikasih sekarang selesai. konsep-konsep Iya. coffee shop begitu, Iya, bro. tahu. Maksudnya semua Padahal itu tidak memang dicek. tidak ada Ji. di budget. Iya. Tidak dicek. Nah, begitu tuh persis. Nah, dulu saya tuh kucerita sedikit. Jadi ada mantun tempat cuci toh. Di rumah ini. Iya, di luar dari rumah. Iya. Dikasih kotak begitu. Nah, di situ minjau sumur Kak. Jadi kotak Oh itu iya sumur iya kata. iya iya iya. Iya. Mengerti. Kadang diganjal mi sarung. Karena? Baru diisi sampainya setengah air kayak begini. Mandi lagi. Masih anak-anak. Oh, jadi kayak kolam. Jadi kayak kolam. Iya tahu. Nah itu kalau siang bagus gitu WC ya maksudku. Oh iya, kayak kita iya, nikmati udara. serunya. Tapi kalau malam baru Bah. kau mau berak. Kau lihat Enggak. misi kayak sedikit saudara. Lihat Aduh. Mi, yang mending taci dia. Iya, biar saya tahan sampai besok, Pi. Tidak, saya tinggal di bagian belakang. Nah pas ku lewati itu pohon, batu tali-talikanku. Oke. Jalan sambil berteriak. Sambil jalan Kak, kulihat anak-anak ibu poskoku lari ketakutan. Kayak sudah ada lihat tapi tidak kuhiraukan sampai ku naik di rumah sama teman-temanku. Iya. Pas sudah maghrib, langsung tiba-tiba kesurupan anak-anak ibu poskoku. Jadi langsung semua lihat itu anak-anak ibu posko. Tapi pas ku datang, semua sama teman-temanku, tiba-tiba saya menton janjang itu anak-anak ibu posko sambil natunjuk Kak. Baru bilang iya najok Kak. Kau yang ganggu kata tadi sore, kenapa nu tabrak Kak? Batunya lari-lari tatalekan. Oh, dia ingat dia bawa sampai malam. Maksudnya enggak bisa menyerah langsung pas sore. Iya kan tidak Nah, dilihat pikir kau juga, gitu, kenapa pikir gitu, nah. tersinggung kau? Suntik atau berangkat tadi. Iya, bagaimana? Ada mantom Iya. kompai itu bilang, Namanya nih minta lo saya di belakang no. Suntik, ndak tenang, ndak bisa tidur ini kalau ndak kutanya. Suntik, tanya itu dah.
Di situ langsung mentong asanan nekere. Lama-lama tidak mau sadar, jadi dipanggil kami orang pintar. Pas baik mina ceritakan maka itu ibu posko. Nah bilang itu pohon mangga yang di belakang rumah ada penungguna perempuan cantik pakai baju adat. Nah itu mi maghribnya ya lewat kak di situ anak-anak ibu posko. Nah liaki bilang kutabrak itu penunggunya karena kebetulan itu anak-anak ibu posko bisa melihat malu-malu halus. Oh itu mi lari ketakutan. Karena cini gitu. Iya karena ih nutabraki begitu kayak. Oh, oke. Semenjak kejadian itu tidak tenangki itu penunggunya pohon. Makanya hampir tiap malam kerasukan kita terus. Tiap malam. Kayak orang itu tiap malam dia mengaji, dia tiap malam kerasukan. Maksudnya hari ini apa ya? Kerasukan. Besok apa ya? Kerasukan. Saya juga sama teman-teman takut semua maki buang air kalau tengah malam. Nah, sama saudara. Nah, biar tidak ada. Biar tidak ada yang keserupan. Iya. Mana tena to kapi nawangang pun nanake nuang pala kakana temani aku dong. Temani ya. Kau mi bakalan ku ingat sampai ku tua. Kalau nu temani ya. Nah, yang begini-begini mi itu biasa kasih jatuh cinta orang kawan-kawan. Oh iya memang begini. Iya memang. Iya kan? Yang ditemani ke berat. Sampai ke 2 detik sadar. Memang. Apa saya itu kakaknya kan nerwaya katonjin tuh tena. Nah itu yang biasa kasih jatuh cinta ya. Temani dulu Adi. Temani berak. Iya temani dulu berak Adi. Nah, apa poin kak? Kau yang temani kak kalau saat susah. Tema kau jatuh cinta Rinak. Iya. Aku temani kau. Iya, makanya tuh orang-orang cinlok di KKN pasti bakalan bisa langgeng toh. Iya karena sudah satu rumah ceritanya. Iya, sudah satu. Nah rasa bilang semi rumah tangga. Iya tahu betul. Begini kalau jadi suami. Iya dia pegangan sarungku. Takut apa kita balat. Iya, dia kasih keluar jurus gaganya itu. Dia kasih keluar. Kayak biasa ya pegang-pegang air dulu baru di sini jenis sikat gigi baru nasiran tidak. Itu sikat gigi nak kasih masuk ditimba nak kasih begini. Iya begitu nah. Teh pusing dah. Teh pusing begitu. Itu makanya orang kalau anut pacar itu dan dilacik bisa kayak kembali lagi tinggal nato donyi. Oh begitu kok. Atunuk jambang. Ini entak galong kolipanu. Waktu nu menceret pas mau nak keluar tainu saya berteriak kayak itu di luar sampai nak kedengaran. Romantisnya dia tutup ke suara ya. Kayak nak kau demi hampir mi sayang. Oke. La. Oh, itu tingkat romantis yang paling tinggi. Weh, ya tahu wajar jatuh cinta. Wajar. Oke, lanjut. Jadi terpaksa kalau mau buang air ditahan sampai pagi. Terus yang kejadian di poskonya parah. Kalau naliam itu teman kenapa nu pegang lutut nu? Kenapa nu pegang lutut nu? Baru berkering lagi di bawah hidung nu. Kenapa? Diam aku sih. Kalau nu lihat mi teman bicaramu setan. Kalau nu lihat mi teman nu. Sholat Isya. Iya. Sholat Isya baru duduk anunya yang bangun dari duduk dua sujud. Iya. Dua sujudnya baru tumit kakinya di lubang pantatnya. Oh dia duduk gitu. Dia tahan itu. Dia itu teknik baru tuh kedengaran deh. Iya, jadi ini tumit kaki. Dia duduk. Iya. Kakimu kasih pas di lubang pantatmu, tekan mi ke bawah. Iya. Naik itu di sini nah. Naik itu di luar. Naik di sini. Kalau naik di sini urut mi, misalnya suhu. Kasih lewat atas. Tasak deh. Sorry teman-teman ya. Oke lanjut. Mana me? Terus yang kejadian di poskonya temanku. Oke. Yang di daerah yang masih kental adatnya tadi. Awalnya persiapanku untuk malam perpisahan, terus salah satu teman perempuanku, yang satu poskonya dia, ditunjuki untuk jadi penari di malam perpisahan. Awalnya heran Kak bilang kenapa dia ditunjuk, tidak ada sama sekali bakat menarinya. Siapa itu ditunjuk? Siapa itu yang ditunjuk? Teman satu poskonya yang sering kesurupan. Oke. Tapi bukan yang kesurupan, iya. Tapi teman satu poskonya. Tapi itu keputusannya waktu rapat persiapan. Oke. Terus sekitar H-3 sebelum malam perpisahan sibuk semua bikin panggung, tempat pameran, terus bikin juga orang-orangan sawah yang dibikin pakai jerami. Oh iya. Iya toh. Puncak acara ini deh. Iya.
Puncak acaranya namanya Mapak Dendang. Mapak Dendang. Nah pas hari H awalnya berjalan lancar pas temanku naik menari sambil Kalau masalah tari-tarian ke lumba. sambil diiringi pagandran sama pui-pui. Kaget ki semua, kenapa dia yang tidak tahu menari sama sekali Ditunjuk. jadi jago. Jago menari mi. Jadi lentur ki, lakukan tubuhnya bagus ki, menarinya bagus ki. Jadi pas selesai bunyi gandran-gandran sama pui-pui langsung Tommy pingsan. Jadi langsung dibawa ke tempat istirahatnya panitia sambil dikasih minyak kayu putih. Sudah itu dilanjut acara yang untuk penampilan tari dari anak SD kampung situ. Tapi kenapa pas bunyi itu pui-pui sama pagandran bangungi lagi temanku. Menari lagi. Yang dengan mata melotot seperti tatapan kosong baru duduk seperti Tongi kayak di atas kuda. Sambil kayak menari ikuti iringannya itu musik. Iya menari lagi. Jago. Dia di atas kuda. Di atas Maksudnya untungnya itu lagunya lagu adat, bukan jadi lagunya Aukarin. Iya. Suara beres. Tidak cocok aja. Nggak cocok. Mana mi? Di situ asli panik semua anak-anak. Sisa dipegang erat mami kaki sama tangannya supaya tidak memberontak. Kemudian saya disuruh panggil orang pintar. Pas ku jemput itu orang pintar belum pas standar ke motorku, baru nalihat suasana tempat acara yang ku bikin. Langsung nak bilang, salah kau memang nak. Iya tahu. Dia penonton Capila. Salah kau memang. Salah kau memang nak. Saya kira pas ketemu dengan orang pintar belum pindah standar motorku, langsung dia bilang orang pintar, tapi ini raporku. Pintar Jimmy. Swear kak pintar kak. Pintar kak memang saya. Pintar sekali. Dia aja pasti bilang salah kau memang. Salah kau memang. Iya, nak. terus dia bilang orang pintar salah kau memang. Kenapa kau bikin acara begini terus? Kenapa ada orang-orang sawah begini banyaknya? Sama jika kau bikin acara Mapak Dendang ini, jadi kayak mau pancing makhluk-makhluk halus datang ke sini. Ya Allah. Dan ternyata pas nalihat temanku yang kesurupan yang masuk itu ternyata Datu AC. Kayak Ratu Padi lah. Kayak Dewi Kuan Im. Dewi Kuan Im. Turun nih pantas jago ya. Iya, kayak, menarik kayak ini. Nah panggil ke kapan dibawa? Oke, saya turun deh. Menurut kepercayaannya masyarakat sekitar, jadi biar itu orang pintar kayak yang kupanggil, kalau kuliah kayak bata-bata Tongi. Karena Datu ACB mau hadapi tuh. Jadi langsung Tongi itu hari dikasih selesai cepat acara supaya temanku cepat sadar. Itu aja mungkin bisa aku ceritakan. Maksudnya orang pintar kalau pas datang nih, Nana lihat kayak Masa saya ini Salah kau masih memang. lama. ini aja memang Salah kayak kau memang. langsung dia bilang panik, Kak acara begini saya bikin. Acara begini nah banyak patung begini. Maksudnya dari mana? Begini kau Nah, bikin. nih, ini yang kau panggil apa? Dormamu. Dormamu. Maksudnya Dormamu. saya juga kasihan orang biasa aja mau lawan bagaimana. Kamu tuh Tuh. bakin. Deh, betul-betul deh. Tidak ada yang tahu kayak mungkin. Mungkin niatnya para panitia memang baik ya. Kita Ya, memang karena kan anak KKN mungkin anak tinggalkan KKN. kesan yang bagus, Kesan yang jadi buat bagus. acara yang meriah. ya betul. Nggak salah aja intinya. Sorry, tak hapus kita di anu. Iya. Lah bet, maksudnya full ke memori dah. Penuh memorinya. Nah jadi intinya kan dia cuman anak KKN kalau udah mau meninggalkan kesan yang baik dan dia Iya. tidak tahu. Jadi buat acara meriah, Iya. tapi dia tidak tahu bilang, oh kalau banyak sekali orang-orang sawah dibikin. Iya, Bukan- sama aja kayak kita mengundang tah. Iya, bukan burung tak usir. Iya. Ada yang datang. Ada yang datang. Nah, tapi kan dengan itu kita bisa ambil positifnya kalau yang sering kesurupan akhirnya jago Menari. Dah, maksudnya dia tahu kan mati mic. Mati mic mukanya. Cek. Oke. Ya. Jangan kayak ikut les menari. Enggak gitu ya. Iya, enggak ikut me Batavia Dancer tau dia ya. Dia tahu itu caranya tuh bagaimana. Teh aku tahu. Masa cara begitu yang Nana pakai. Agnes. Iya di. Oh, panak kami dong ya maksudnya. Masa Masa? tenen nih seng. Ini aku sembah aja gitu. Maksudnya, kukira memang dia bakat. Waktunya dulu nampil di Jakarta ini. Tidak. Masa? Agnes naik kau. Agnes menikah? Bukan. Ya Agnes ya, Agnes naik. Agnes anak nih Tera. Oh, anak nih Tara. Iya, pas balik cendol. Balu cendol kah? Iya. Iya, maka naik balu pawa. Iya, nah Oh, itu kami memang tuh tari. bisa pantongin tuh tahun ikut tari yang uji atau Asaingan iya. asing yang naik. Saingi tamene.
Tamene Paulus Songkolo kan. namanya. Deh. Tamene Paulus Songkolo ini Songkolo kebo kan. Songkolo kebo. Iya, dia kan Songkolo putih, Iya. songkolo putih, kelapanya juga putih. Iya. Jadi dia Baru dikasih topping gula merah. Memang iya. begitu. Ada. Ada begitu. Ada begitu. Kalau songkolo putih pernah jadi lihat. Tapi masuk kok kelapanya. Kelapanya juga putih. Ih, kelapanya juga putih. Ih, itu yang tingkatan Songkolo paling goks itu. Iya. Dia- Itu mi dewanya songkolo. Cara dia tahu ya anaknya. Iya. Saya yang inter. Saya yang minta pandai. Dancer pada 17-an. Cara deh gitu. Oke, Pain. Terima kasih banyak teman-teman semua sudah mengirimkan ceritanya. Password. Jangan lupa passwordnya tadi. Kayak begitu saja. Fan, Lebih fan. simpel dari Ebel dan terserah kalian juga mau mix and match dengan Ya, Bisa. entah, bisa aja. yang penting bunyi-bunyian. Bunyi-bunyi. Misalkan kalau bagusnya ceritaku tapi malu-malu ku Iya. begitu. Minta maaf bagi saya, minta Iya. maaf ke kurun tidak bisa. Nah, bisa begitu. Oh, ini juga kemarin banyak kirim VN. Ah. Tapi VN-nya dia edit. Maksudku Jangan Jangan disamarkan edit. suaranya. kalau ceritanya kan jeleki dan percepat ki. Editnya itu percepat. Jadi kayak suara chipmunk. Halo Kak, ada cerita seramku. Ih, Oh. tidak minum, tidak Nggak anu seram gitu itu ya. kalau Nggak begitu. seram kayak kalau Jadi seram. waktu itu kita lihat ada ya, kuntilanak. begitu, Nggak seram. nggak seram. Iya. Maksudnya ya normal mau nanti Ya, normal, di- mau. nggak disebutnya namanya tuh kalau Aman, memang aman, nggak aman. mau disebut. Iya, pokoknya kita samar. Nggak ada tuh kenal suaramu cikali. Iya. Maksudnya kalau Teh ko Aril. Tapi ikut ya Teko Iwan Fals mana karena bongkar desain juga na. Iya. Tapi hebatmu itu kalau kau sementara VN baru kau kasih backsound sendiri yang kayak backsound hantu. Yang foto setengah mati, gue setengah mati. Oke, terima kasih banyak semuanya. Itulah tadi cerita-cerita yang menurut saya seram sekali. Seram. Kalau saya sih yang di sofa yang siaran radio Siaran radio saya juga itu. Kayak itu sangar sih. Oh, sangar itu kita. Menurutku. Saya yang nenek-nenek sih. Oh iya, karena diduduki. Karena jam scare ki. Iya. Vum. Vum. Oh, Gina tutup, buka Pas mata buka, teh. Kalau pagi tuh kamu masuk di pantat Iya. mukanya. Oke, terima kasih banyak semua yang sudah kirim cerita. Jangan lupa kirim dan juga like, subscribe dan komen dan join di membership dan juga kalau ada Saweria. pagi ini kasih masuk Saweria. Saweria. Oke. Begitu. Dadah, assalamualaikum.